الحمد لله الذي أنعمنا بنعمة الإسلام والإيمان والإحسان، وهي أعظم النعم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فيا أيها الحاضرون الكرام رحمكم الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال أيضا في كتابه الكريم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. صدق الله العظيم. Hadirin kaum muslimin sidang Jum'ah rahimakumullah. Pada hari ini kita masih berada di bulan Rabiul Awal, bulan yang sangat mulia, kerana di dalam bulan ini terjadi kelahiran baginda kita termulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib, Nabi yang pertama kali diciptakan nurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum diciptakan sesuatu, sebelum ada sesuatu, sebelum ada bumi, sebelum ada langit dan serta isinya, yang pertama kali diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah nur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dilahirkan di akhir zaman kenabian, yaitu disebut Khatamal Mursalin, disebut Nabi Sayyidul Anbiya, juga disebut Nabi Imamul Muttaqin, Nabi yang memberikan contoh-contoh, Nabi yang memberikan tauladan-tauladan yang baik, yang memberikan sifat-sifat mulia, yang memberikan contoh-contoh perangi-perangi yang tinggi bagi kita, tentunya umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menginginkan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan pada surah Al-Ahzab: A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri tauladan yang baik bagi kamu, wal yaumal akhirah, dan ia percaya kedatangan hari kiamat, wa zakarallaha katsira, dan ia banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Hadirin seiman rahimakumullah. Oleh karena itu, maka sungguh sangat bijaksana, sungguh sangat mulia
dan sungguh sangat berbahagia apabila kita mengaku umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di bulan Rabiul ini mengingatkan kita kelahiran baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita sebagai umatnya selalu berittiba, selalu berpedoman, selalu mengikuti tuntunan-tuntunan dan ajaran baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam semua kegiatan kita, dalam semua aktivitas kita, dalam semua ibadah kita, dimulai dari pagi sampai malam, dari tidur sampai bangun tidur, dari naik napas sampai turun napas. Pokoknya dalam kehidupan semua aktivitas kita, ibadah kepada Allah dan ibadah sesama manusia, kita selalu berittiba mengikuti cara-cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah hadirin salah satu momen di bulan Rabiul Awal ini kita selalu meningkatkan untuk mengikuti jejak langkah baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengapa? Tiada lain, salah satu tujuannya adalah untuk mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala dan akan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman pada surah Ali Imran nomor surah 3 ayat 31, A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Qul in kuntum tuhibbunallah, katakanlah jika kamu benar-benar mencintai Allah Subhanahu wa taala, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Yuhibbukumullah, niscaya kamu akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kamu. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Hadirin seiman rahimakumullah. Adapun salah satu wujud kita, rasa cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam bulan Rabiul Awal ini, salah satunya adalah untuk mengikuti ittiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu jangan tinggalkan salat. Sekali lagi, rasa cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti ajaran-ajarannya yang paling pokok salah satunya adalah jangan tinggalkan salat. Di dalam kitab Fathul Mu'in disebutkan dengan istilah salat maktubah, yaitu salat 5 waktu sehari semalam. Setiap hari kita dirikan, setiap ahad kita dirikan, setiap bulan kita dirikan, setiap tahun kita dirikan, setiap umur kita dirikan, setiap narik napas, turun napas kita dirikan. Pokoknya selama kita hidup dan dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan tinggalkan salat, jangan tinggalkan salat. Kapan berakhir? Sampai menuju kematian. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Tuhan engkau, beribadahlah kepada Tuhan engkau, taatlah, patuhlah, nurutlah, tunduklah kepada Tuhan engkau sampai menuju keyakinan. Ulama tafsir menafsirkan ayat tersebut, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Tuhan engkau, beribadahlah kepada Tuhan engkau, taatlah, patuhlah, nurutlah, tunduklah kepada Tuhan engkau sampai menuju kematian. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Menurut ayat ini, marilah kita salat, jangan sampai ditinggalkan. Sekali lagi,
marilah kita solat, jangan kita tinggalkan. Memang hadirin, dalam hidup ini kita selalu menunggu solat. Setiap hari kita menunggu solat, setiap Ahad kita menunggu solat, setiap bulan kita menunggu solat, setiap tahun kita menunggu solat, setiap naik nafas turun nafas kita menunggu solat. Pokoknya selama kita masih dihidupkan oleh Allah, sehat, balik dan berakal, jangan tinggalkan solat. Kapan selesai meninggalkan solat? Sampai kita disolatkan oleh orang lain. Begitu pentingnya hadirin solat dalam kehidupan kita orang muslim beriman dan bertakwa. Begitu perlunya, begitu butuhnya solat bagi kita sebagai orang muslim beriman bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus menjaga dan menekankan sekali lagi, terutama kepada diri saya pribadi, jangan tinggalkan solat. Kenapa? Karena orang yang selalu meninggalkan solat berarti ia rela, berarti ia suka dirinya diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ia rela, ia suka bahwa dirinya diancam, disiksa oleh api neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka sungguh sangat rugi, maka sungguh sangat menyesal nanti, maka sungguh sangat hina. Oleh karena itu hadirin, sekali lagi di bulan Rabiul Awal ini kita tingkatkan keimanan kita, ketakwaan kita, dan cinta kita baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita selalu berbuat baik, ketaatan, kepatuhan, ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya jangan meninggalkan salat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, A'udzubillahi as-sami'il 'alim minas syaitonir rajim. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Dan jika kamu berbuat kebaikan, maka kebaikan itu adalah untuk dirimu sendiri. Dan jika kamu melaksanakan kejahatan, berbuat dosa, berbuat kezaliman, maka kejahatan itu akan kembali kepada dirimu. Artinya hadirin, secara umum ayat ini menerangkan, jika kita melaksanakan kebaikan, melaksanakan ketaatan, melaksanakan kepatuhan, melaksanakan ketundukan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, salah satunya mendirikan salat 5 waktu sehari semalam dan kewajiban-kewajiban salat lainnya, berarti kebaikan salat, pahala salat, kenikmatan salat, kelezatan salat, kesenangan salat dan pahalanya akan kita dapatkan. Sebaliknya hadirin, wa in asatum falaha, dan jika kamu berbuat kejahatan, salah satunya tidak mendirikan salat, menolak perbuatan ibadah perintah Allah Subhanahu wa taala salat, maka kejahatan tersebut, kesiksaan tersebut, kesengsaraan tersebut, kesusahan tersebut akan kembali kepada diri kita. Hadirin seiman rahimakumullah. Ada satu kisah di zaman baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang selalu hidupnya meninggalkan salat. Dahulu ada seorang pemuda datang ke masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambil menangis. Kemudian ditanya oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai pemuda, ada apa gerangan yang membuat kamu menangis?" Maka pemuda tersebut menjawab, "Ya Rasulullah, ayah saya meninggal di rumah. Tidak ada orang satupun yang melayat, tidak ada satupun orang yang melihatnya. Dan kami ya Rasulullah tidak ada perlengkapan bahan-bahan untuk perlengkapan mayat." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh sahabatnya untuk pergi ke rumah pemuda yang ayahnya meninggal tersebut. Pergilah sahabat ke rumah ayah pemuda tersebut. Setelah sampai di rumah, sahabat melihat ayah pemuda tersebut, dibuka kepalanya, ternyata kepala ayah pemuda tersebut yang meninggal berubah menjadi babi hitam yang busuk. Terkejutlah sahabat dan ia cepat-cepat bergegas
ingin menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pergilah sahabat menuju masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah sampai di masjid, kemudian sahabat tersebut menceritakan kejadian ayah pemuda tersebut yang meninggal. Ya Rasulullah, kata sahabat tersebut, saya sudah pergi ke rumah ayah pemuda yang meninggal tersebut, tetapi kami lihat ya Rasulullah, wajah ayah pemuda tersebut berubah wajahnya menjadi babi hitam yang busuk. Maka segeralah sahabat dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama-sama pergi menuju rumah ayah pemuda tersebut yang meninggal. Setelah sampai di rumah ayah pemuda tersebut, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat wajah ayah pemuda tersebut dan dibukalah. Ternyata memang benar apa yang dikatakan oleh sahabat, bahwa wajah ayah pemuda tersebut berubah menjadi babi hitam yang busuk. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang berdoa adalah kekasih Allah Subhanahu wa taala, nabi yang tercinta, nabi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka doa dan permintaannya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala dan dikembalikanlah ayah pemuda tersebut yang meninggal. Wajahnya dikembalikan seperti semula. Setelah itu diuruslah ayah pemuda tersebut, dimandikanlah. Setelah dimandikan, dikapanilah, dibungkusilah. Setelah dibungkus, disolatkan. Setelah disolatkan, kemudian dibawa ke pemakaman. Setelah sampai di pemakaman, diangkatlah ayah pemuda tersebut yang telah meninggal, dibaringkan di dalam liang lahat. Kemudian dibukalah tali-tali pocongnya, dimulai tali pocong kaki dibuka, kemudian pada dengkulnya, kemudian pada di bawah dada, kemudian di atas dada, dan yang terakhir dibuka tali pocong di atas kepala. Ketika dibuka tali pocong di atas kepala dan dibuka kapalnya, ternyata wajah ayah pemuda tersebut berubah lagi menjadi babi hitam yang busuk. Maka terkejutlah para penggali kubur. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada anak ayah pemuda tersebut, "Wahai pemuda, engkau adalah anak yang engkau tinggalkan ayahnya meninggal. Apa sih amalan-amalan ayahmu selama hidup di dunia?" Maka pemuda tersebut menjawab sambil menangis, "Ya Rasulullah, ayah saya selama hidup di dunia selalu meninggalkan sholat ya Rasulullah." Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat kepada semua yang ada di pekuburan, "Wahai para sahabat-sahabatku, jangan kalian tinggalkan salat, jangan kalian tinggalkan salat, jangan kalian tinggalkan salat. Apabila kalian meninggalkan salat, maka dihinakan oleh Allah, disengsarakan oleh Allah, direndahkan oleh Allah, disiksa oleh Allah." Ini bukti yang nyata. Orang yang selalu meninggalkan salat dihinakan oleh Allah, wajahnya berubah dan diubah oleh Allah menjadi babi hitam yang busuk, yang menandakan kehinaan, yang menandakan kerendahan atas siksaan Allah Subhanahu wa taala. Jangan tinggalkan salat. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah.